Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soli dan solihah kelas 6. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan tetap semangat belajar. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sekarang anak-anak persiapkan buku pena 6B halaman 94, buku tulis dan alat tulisnya ya. Catat apabila ada hal-hal yang perlu dicatat. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1 dan 2, MUPEL Bahasa Indonesia. Materi yang akan kita pelajari hari ini tentang formulir. Tahukah anak-anak apa itu formulir? Biasanya saat kita akan mendaftar sekolah atau lomba, kita diminta mengisi formulir terlebih dahulu. Ayo kita pelajari bersama-sama tentang formulir. Formulir adalah kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang data diri. Umumnya data diri yang harus diisi dalam formulir adalah 1. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, kelas, alamat, dan hobi. Jenis-jenis formulir. Ada formulir pendaftaran, formulir ujian, kartu anggota, daftar riwayat hidup, wesel pos, dan lain-lain. Perhatikan contoh formulir berikut. Pada formulir A, yaitu formulir pendaftaran Lomba Cerdas Cermat ASEAN, terdapat beberapa bagian, yaitu judul formulir. Kemudian terdapat identitas pendaftar yang meliputi nama lengkap, umur, kelas, alamat, nomor telepon rumah, nama sekolah, alamat sekolah, nomor telepon sekolah, dan nomor kartu pelajar. Kemudian terdapat juga jenis lomba yang akan diikuti. Dan yang terakhir, tanda tangan dan nama terang pendaftar. Sekarang anak-anak perhatikan contoh formulir berikut. Pada formulir B, yaitu formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler, terdapat judul formulir, identitas pendaftar yang meliputi nama lengkap, umur, kelas, dan NIS. Kemudian, terdapat jenis ekskul yang akan diikuti, dan tanda tangan dan nama terang pendaftar. Pada formulir A dan B, yang dapat kita temukan adalah ada judul formulir, identitas pendaftar, lomba atau ekskul yang akan diikuti, tanda tangan, dan nama terang pendaftar. Apa perbedaan formulir A dan B? Anak-anak ada yang tahu perbedaannya? Ya, perbedaan formulir A dan B adalah pada tujuan formulir. Tujuan formulir A untuk mendaftar Lomba Cerdas Cermat ASEAN, sedangkan tujuan formulir B untuk mendaftar kegiatan ekstrakurikuler. Tahukah kamu bahwa di arena pameran negara-negara ASEAN dibuka kesempatan untuk bergabung dengan klub sahabat pena antar negara? Untuk menjadi anggota, kamu harus mengisi formulir pendaftaran. Edo sangat tertarik untuk melakukan koresponden dengan teman-teman dari berbagai negara di ASEAN. Untuk itu, Edo ingin bergabung dengan klub sahabat pena siswa ASEAN. Untuk menjadi anggota, Edo harus membaca petunjuk pengisian formulir dan kemudian mengisi seperti di bawah ini. Petunjuk pengisian formulir klub sahabat pena ASEAN. 1. Isilah formulir menggunakan nama lengkap. 2. Isilah formulir menggunakan huruf besar. 3. Tulislah alamat rumah secara lengkap dengan mencantumkan kode pos. 4. Tulislah alamat sekolah secara lengkap dengan menggunakan kode pos. 5. Tulislah tujuan mengikuti klub.
6, tanda tangan disertai dengan nama lengkap. Pada formulir tersebut terdapat petunjuk pengisian formulir. Apa tujuannya? Tujuannya untuk memudahkan pengisian formulir. Berikut contoh formulir Klub Sahabat Pena Siswa-siswi Negara ASEAN. Pada formulir tersebut terdapat identitas pendaftar, tujuan menjadi anggota, tanda tangan, dan nama terang pendaftar. Nah, itu tadi penjelasan tentang formulir ya anak-anak. Sekarang kita lanjutkan ke materi riwayat hidup. Riwayat hidup adalah tulisan yang berisi informasi diri, meliputi identitas diri, dan kegiatan yang telah dilakukan. Informasi yang terdapat dalam riwayat hidup harus sesuai fakta dan disajikan secara rinci. Riwayat hidup bertujuan untuk menjelaskan jati diri kepada orang lain dalam suatu kegiatan. Contoh kegiatan yang menggunakan riwayat hidup: 1. Pendaftaran anggota komunitas atau organisasi, pendaftaran lomba, dan melamar pekerjaan. Penyajian riwayat hidup dibedakan menjadi 2 bentuk. Yang pertama, bentuk singkat, dan yang kedua, bentuk narasi. Bentuk singkat biasa disebut dengan daftar riwayat hidup. Informasi disusun dalam bentuk poin-poin dan berderet dari atas ke bawah secara berurutan sehingga tampak seperti formulir. Sedangkan bentuk narasi, informasi ditulis menggunakan kalimat lengkap dan disajikan dalam bentuk paragraf sehingga tampak seperti sebuah cerita. Hal-hal yang ditulis dalam riwayat hidup: 1. Identitas diri, meliputi nama, usia, alamat, tempat tanggal lahir, dan kontak yang dapat dihubungi. 2. Riwayat pendidikan, berisi informasi pendidikan yang pernah ditempuh dan sedang ditempuh. 3. Pengalaman berorganisasi atau kepanitiaan, meliputi kegiatan atau organisasi yang pernah diikuti semasa sekolah hingga saat ini seperti ekstrakurikuler, komunitas, dan seminar. Yang keempat, prestasi, meliputi berbagai penghargaan yang pernah diraih dari dahulu hingga sekarang. Dan yang kelima, keterampilan atau kemahiran, berisi daftar keterampilan yang dimiliki. Perhatikan contoh riwayat hidup Komanggulan dari berikut. Pada riwayat hidup tersebut terdapat identitas diri yang meliputi nama lengkap, umur, tempat tanggal lahir, bangsa, agama, dan alamat rumah. Kemudian terdapat juga riwayat pendidikan Komang. Dari TK Matahari dari tahun 2011 sampai 2012, kemudian SD Erlangga dari tahun 2013 sampai sekarang. Komang juga menuliskan prestasi yang pernah diraih Komang, yaitu juara 1 Lomba Cerdas Cermat Matematika tahun 2018, juara 1 Puisi tahun 2018, juara 1 Lomba Menyanyi tingkat kecamatan tahun 2017. Keterampilan atau kemahiran, di situ Komang menuliskan kegiatan yang pernah diikuti oleh Komang, yaitu anggota koperasi sekolah, anggota UKS, kursus bahasa asing, yaitu bahasa Inggris dan Jepang, dan kursus musik. Bagian terakhir dari riwayat hidup, yaitu tanda tangan dan nama terang. Tugas hari ini nanti akan Ustadzah share di grup WhatsApp kelas, dan untuk kegiatan literasi, anak-anak bisa membaca buku pena 6B, tema 5, subtema 3, halaman 159. Demikian pembelajaran pada hari ini, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Selalu semangat anak-anak hebat kelas 6. Sebelum pembelajaran hari ini ditutup, mari kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.